adik-adik, Assalamualaikum. Kita bertemu lagi dengan Math Kelasku. Kali ini kita akan belajar tentang garis dan sudut bagian ketiga, yaitu sudut. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Kita mulai dari yang A, yaitu menentukan konsep sudut. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar ini menunjukkan tentang sudut yang dibentuk oleh suatu benda. Sudut terbentuk oleh dua sinar garis yang bertemu pada satu titik. Misalnya pada gambar pemanah. Pada gambar pemanah ini, sudut terbentuk oleh tangan dan badan pemanah. Misalnya sudut A derajat. Sedangkan pada gambar orang yang sedang push up ini, sudut terbentuk oleh gambar tangan dan badan. Ini diberikan nama B derajat, besarnya B derajat. Untuk gambar pemancing, garis merah ini, garis bantu merah ini sengaja ditambahkan untuk menunjukkan lebih jelas sudut yang terbentuk antara pancingan dengan bidang datar. Misalnya besarnya sudut C. Nah, dapatkah kamu menyebutkan contoh peristiwa atau benda-benda yang membentuk sudut? Sebutkan apa saja. Secara matematis, hubungan sinar garis dan titik sudut diilustrasikan sebagai berikut. Perhatikan gambar ini. Suatu sudut terbentuk dari perpotongan dua sinar garis yang berpotongan tepat di satu titik, sehingga titik potong tersebut disebut titik sudut. Nah, misalnya sinar garis OA dan sinar garis OB. Kemudian ini daerah sudut. Bagian-bagian sudut, sinar garis OA dan sinar garis OB ini disebut kaki sudut.
titik ujung atau titik potong disebut titik sudutnya. Di sini adalah titik sudut O. Alfa ini disebut daerah sudut. Nama sudut dapat berupa simbol, misalnya alfa, beta, dan lain-lain. Satuan sudut adalah derajat. Seperti ini simbolnya, atau radian, disingkat dengan rad. Kita lanjutkan dengan poin B, yaitu menentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Misalnya, perhatikan gambar ini, perputaran selama 12 jam, jarum jam berputar sebesar 360 derajat. Pergeseran tiap 1 jam adalah 360 derajat dibagi 12 sama dengan 30 derajat. Jadi setiap 1 jam ini, misalnya jam 1 berarti jarum menitnya di angka 12 dan jarum jamnya di angka 1, ini menunjukkan sudut 30 derajat. Nah, pergeseran tiap 1 jamnya adalah 30 derajat. Bisa dipahami ya? Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Tentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika menunjukkan pukul 2. Seperti gambar ini. Jarum jamnya merah, jarum menitnya biru. Nah, berapa derajat sudut yang dibentuk oleh jarum jam ini? Jawab. Nah, 1 jamnya ini kan 30 derajat. Berarti besar sudut pukul 2 adalah 2/12 kali 360 derajat. Atau 1/6 kali 360 derajat sama dengan 60 derajat. Atau bisa pakai cara langsung. Besar sudut pukul 2 sama dengan 2 kali 30 derajat sama dengan 60 derajat. Dari mana 30 derajat? Tadi di awal disebutkan bahwa 1 jamnya itu besarnya 30 derajat. Jadi kalau 2 jam, maksudnya pukul 2 ini berarti 2 kali 30 derajat sama dengan 60 derajat. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan pada contoh 2. Tentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika menunjukkan pukul 3:25 menit. Kita jawab. Nah, yang pertama kita menghitung jarum jam warna pink, yaitu jarum jam menunjukkan 3 jam lebih 25 menit. Dapat ditulis dengan 3/25/60. Kita buat garis bantu pada garis lurus angka 12 ini, pada angka 12. Nah, berapakah besar sudutnya? Yang pink ini ya. Kita hitung. Maka 3/25/60 kali 30 derajat sama dengan 3 ditambah 25/60 kali 30 derajat. Nah, ini kita jabarkan karena ini ada penjumlahan di dalam kurung, kemudian ada perkalian, berarti kita kalikan panah. Cara mengerjakannya dijabarkan dengan perkalian panah. 3 kali 30 derajat. Kita tulis di sini 3 kali 30 derajat ditambah. Karena operasinya ini tambah, maka ini juga ditambah. Kemudian, nah kita panah yang warna biru, warna kuning selanjutnya, yaitu
25 per 60 kali 30. Kita tulis di sini 25 per 60 kali 30 derajat. Kita hitung 90 derajat ditambah 12,5 derajat sama dengan 102,5 derajat. Ini 3 kali 30 derajat hasilnya 90. Kemudian 25 per 60 kali 30 derajat. Ini kan bisa kita sederhanakan. Kita bagi 30 derajat per 60 derajat. 30-nya kita coret, kita taruh angka 1. Kemudian 60-nya kita coret, kita taruh angka 2. Sehingga hasilnya 25 per 2. 25 per 2 hasilnya sama dengan 12,5. Jadi jarum jam warna pink di sini, ini warna pink ini adalah 90 derajat ditambah 12,5 derajat sama dengan 102,5. Selanjutnya kita akan menghitung jarum jam yang warna biru, jarum menit yang menunjukkan angka 5. Maka besar sudutnya adalah 5 kali 30 derajat sama dengan 150 derajat. Ini jarum menit ini yang warna biru ini kan di angka 5. Maka besar sudutnya adalah 150 derajat. 5 kali 30. Kita pakai garis bantu ini juga. Garis bantu pada angka 12. Maka besar sudut biru ini adalah 150 derajat. Masih ada yang bertanya dari mana angka 30 ini? 30 itu adalah besar sudut setiap jamnya. Ya. Dari angka 12 terus jarum jamnya ke 1, ini berarti 30 derajat. Kalau kedua jarum jamnya menuju angka 2 berarti 60 derajat. Dan seterusnya. Total satu putaran selama 12 jam adalah 360 derajat. Selanjutnya langkah yang terakhir yaitu menghitung selisih. Jadi jarum jam dan jarum menit yang menunjukkan pukul 3 lebih 25 adalah 150 derajat dikurangi 102,5 derajat sama dengan 47,5 derajat. Jadi jarum jam dan jarum menit yang menunjukkan pukul 3 lebih 25 adalah 47,5 derajat. Nah, sudut yang terbentuk oleh jarum warna pink ini dan jarum warna biru ini adalah 47,5 derajat. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan pada poin C, yaitu penamaan sudut. Nah, misalnya di sini ada gambar sudut, kaki sudutnya AB, titik sudutnya B, kaki sudutnya yang satu lagi yaitu BC. Pada gambar di samping, AB dan BC merupakan kaki sudut dan titik B adalah titik sudutnya. Secara umum ada dua penamaan sudut, yaitu yang pertama titik B dapat dikatakan sebagai titik sudut B. Yang kedua, ini adalah simbol sudut, sudut ABC atau sudut CBA atau sudut B. Jadi titik sudutnya berada di tengah huruf. Sudut B, sudut ABC atau sudut CBA atau sudut B. Besar sudut ABC dilambangkan dengan M sudut ABC. Ingat ya, besar sudut ABC dilambangkan dengan M sudut ABC. Bisa dipahami? Kita lanjutkan pada poin D, yaitu jenis-jenis sudut. Nah, perhatikan gambar ini. Di sini ada 4 gambar.
Gambar yang pertama adalah sudut lancip. Ukuran sudutnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Ya, 90 derajat tidak ikut. Jadi, sudut lancip adalah sudut yang besar sudutnya antara 0 derajat dan 90 derajat. 89 derajat masih termasuk sudut lancip. Kemudian nomor 2 yaitu sudut siku-siku. Gambarnya ini sudut siku-siku, sudut yang besar sudutnya 90 derajat. Kemudian yang ketiga sudut tumpul. Ukuran sudutnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Nah, ini adalah gambar sudut tumpul. Misalnya 92 derajat termasuk sudut tumpul. 150 derajat termasuk sudut tumpul. Kemudian yang keempat adalah sudut lurus. Sudut yang besarnya 180 derajat. Ini gambarnya sudut lurus. Besarnya 180 derajat. Kemudian yang kelima yaitu sudut refleks. Sudut yang besar sudutnya antara 180 derajat dan 360 derajat. Misalnya 185 derajat itu termasuk sudut refleks. 275 derajat itu termasuk sudut refleks. Gambarnya yang mana? Perhatikan pada gambar sudut tumpul ini. Ini adalah sudut tumpul, ya. Sedangkan sudut refleksnya ini adalah, misalnya kalau saya gambar ambilkan begini, ini adalah sudut refleks, ya, yang besar ini. Kalau sudut lancip, ya di sini ini adalah sudut refleksnya. Bisa dipahami ya? Nah, adik-adik kita sudah pelajari tentang menemukan konsep sudut, kemudian jenis-jenis sudut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.